Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. Kita masih bersama narasumber kita, Ustadz Dayadi Reza Setiawan MA. Tadi beliau telah memberikan sedikit pengantar ataupun pembuka mengenai berbagi bahagia kepada sesama khususnya Muslim. Nah, mungkin kita langsung saja mendengarkan nih ke pertanyaan berikutnya yang mungkin akan dijawab oleh Ustadz kita. Terkait dengan implementasi nih Ustadz, daripada berbagi bahagia kepada sesama nih Ustadz. Khususnya kan di bulan suci Ramadan nih Ustadz, kita harus menunaikan salah satu rukun Islam yang seperti saya sebutkan di awal tadi, yaitu membayar zakat nih Ustadz. Mungkin langsung saja Ustadz. Baik, para pemirsa dimanapun kita berada, tadi di awal kita sudah coba mengantarkan apa makna berbagi kepada sesama, kenapa harus muncul sifat berbagi itu sebagai edukasi yang tersirat dari nilai-nilai puasa kita. Maka pada kondisi sesi ini saya akan menyampaikan sebenarnya dalam bentuk apa implementasi berbagi itu yang dapat kita wujudkan agar lebih mengerucut maksud dari tema yang kita ajukan hari ini. Salah satunya adalah berbagi itu dari segi harta benda kita. Maka salah satu bentuk edukasi Ramadan adalah kita di akhir Ramadan itu berupaya untuk membayarkan zakat fitrah. Siapapun dengan kondisi status sosial apapun dia bayar zakat fitrah. Apakah dia baru lahir, apakah dia orang miskin, ataupun dia orang-orang kaya yang memang Allah lebihkan harta bendanya. Maka berbagi dari sisi harta untuk mendapatkan kebahagiaan orang lain ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Terutama kita yang tahu bahwa harta benda yang kita bagi atau yang kita sedekahkan atau yang kita zakatkan ini akan memberikan dampak yang positif bagi kita selain di dunia dan juga akan memberikan dampak nanti ketika kita kembali kepada Allah. Salah satunya adalah dalam satu ayat Allah katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Al-Quran, ya Allah, sekiranya engkau panjangkan umur kami sedikit saja lagi. Dan kemudian disambung di ayat yang sama itu, fa'asaddaq, maka kami akan bersedekah. Di ayat yang lain Allah katakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, absarna, kami udah lihat, kami udah dengar, maka kami mohon keluarkan kami agar kami bisa beramal salih dan kami menjadi orang yang yakin. Maka ada beberapa ayat, ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ungkapan-ungkapan walaupun itu dalam bentuk firman Allah, tapi sebenarnya itu adalah sebuah pernyataan dari seseorang yang telah tidak ada lagi di dunia. Ini tadi omongan-omongan orang yang sudah mati, yang sudah wafat, dia kepingin dikembalikan ke atas dunia. Dan dia minta agar dikembalikan karena dia sudah melihat dan merasakan, dia kepingin beramal salih. Dan amal salih yang menarik di ayat itu adalah fa'asaddaqah. Maka saya akan bersedekah atau berbagi. Pertanyaannya adalah, kenapa harus bersedekah? Kan ada wajibat-wajibat yang lebih utama daripada sedekah. Misalnya umroh, haji misalnya, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Kenapa harus sedekah? Nah, jawabannya adalah, ketika ibadah-ibadah utama lainnya yang kita kerjakan, itu akan masuk dalam rekening saldo amal kita. Tapi saldo amal itu akan dibagikan oleh Allah saat ketika nanti di hari penghisapan dan perhitungan. Dinilai dulu soal diterima atau tidaknya. Dilihat dulu kadar ikhlas atau rianya. Dilihat dulu bagaimana kemampuan dia memahami yang dia kerjakan. Karena ilmu sangat menentukan amal ibadah. Maka semua itu akan dihitung di hari penghisapan. Tapi terkhusus kepada sedekah. Ternyata sedekah itu kata Nabi akan diberikan ya, kepada orang-orang yang pahalanya itu mulai dia ketika masuk di alam kubur. Maka jerih payah sedekah kita itu kita tidak nunggu lama. Dia akan kita rasakan ketika kita masuk ke liang lahat dan dia memberikan naungan. Kata Nabi, sebelum ada naungan yang lain nanti yang akan diberikan kepada kita, maka sedekah itulah yang paling utama yang akan memberikan naungan kepada kita. Maka kenapa orang-orang di alam kubur itu ingin bersedekah? Karena dia langsung merasakan hasil. Saat ini kenapa kadang-kadang kita enggan berbagi dari sisi harta? Karena fadilahnya, manfaatnya, kelebihan dan keutamaannya itu kita tidak rasakan dulu. Kita belum mendapatkan apa-apa di dunia ini. Tapi ketika orang yang sudah meninggal dunia, baru dia menyadari bahwa kenapa saya terlambat untuk memberikan itu.
Ada satu sahabat yang ketika beliau wafat, Rasulullah datang. Lalu kemudian istrinya bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, sebelum wafatnya suamiku, dia mengatakan, kenapa ndak yang baru? Kenapa ndak yang lebih panjang? Kenapa nggak lebih lama?" Rasulullah katakan kepada orang yang hadir di kunjungan takziah itu, beliau katakan, kenapa yang nggak baru? Rupanya dalam kehidupan beliau yang sudah meninggal ini, beliau mendapati ada orang yang kedinginan. Lalu dia membagi selimut bekasnya kepada orang yang kedinginan itu. Maka yang terjadi adalah ketika dia meninggal dunia, saat detik dia ingin dipanggil oleh Allah, ternyata memang setiap manusia itu kalau mau dijemput oleh Allah, dia akan melihat video dan tontonan amalan-amalan dia selama hidup di dunia. Maka semua balasan-balasan kebaikan-kebaikan yang dia buat itu diperlihatkan oleh Allah. Maka di saat itu dia katakan, "Ya Allah, kenapa tidak yang baru saya kasih? Kalau yang lama saja mendapatkan pahala sedemikian rupa, maunya saya kasih yang baru." Dan berbeda dengan kita hari ini. Nah, di mana ayat Al-Quran katakan, kenapa engkau menyedekahkan atau membagikan sesuatu kepada orang lain yang engkau pun tidak suka kepada itu. Sampai engkau memicingkan mata dalam bahasa Quran. Artinya apa? Kita suka memberi sesuatu harta, sesuatu benda, yang benda itu tidak terpakai lagi. Padahal kata Nabi, sebaik-baik pemberian itu adalah yang paling engkau cintai. Yang paling baik adalah sesuatu yang memang itu membekas, terasa kalau kita kasih agak berat. Disitulah nilai-nilai yang paling luar biasa yang dirasakan. Lalu kemudian ungkapan yang kedua, kenapa tidak lebih jauh? Ini adalah cerita di mana sahabat ini, beliau suka berangkat ke masjid dengan menggunakan kakinya. Nah, sama kayak saya tadi berangkat, kenapa saya milih jalan? Saya kepingin berjalan lebih jauh, biar ada satu tapak demi tapak itu ampunan dosa, setapak lagi, kata Nabi, biar mendapatkan pahala yang melimpah. Maka sahabat ini dia berjalan ke masjid, jarak rumah dia itu jauh. Tapi apa yang terjadi? Begitu diperlihatkan pahala dari setapak demi setapaknya itu, dia katakan di waktu sakratul maut, "Ya Allah, seandainya saya tahu begini, saya ingin jauh lagi melangkahkan kaki saya." Nah, lalu kemudian kata beliau, kenapa tidak sekarang? Kenapa tidak sekarang itu adalah banyak di antara kita yang kadang-kadang itu menunda taubat. Kita selalu menunggu lah apa-apa nanti aja. Waktu sudah tua. Padahal kalau kita wawancarai, kita observasi orang-orang yang sudah tua itu, jangankan untuk rukuk yang sempurna, berjalan pun sudah susah. Tubuhnya sudah tidak sempurna lagi dalam melakukan gerakan-gerakan ibadah. Mau berangkat haji, haji itu butuh fisik yang kuat, terutama pada saat lari sa'i. Maka apa yang terjadi kalau di mudanya kita tidak mau mempersiapkan diri dan menunda? Kenapa kita tidak sekarang mengerjakannya? Maka kita akan menyesal ketika sakratul maut itu. Para pemirsa, dimanapun kita berada, dalam pendapat yang lain bahkan, luar biasa sekali, harta ini nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak pertanyaan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, tidak beranjak kedudukan seseorang itu, kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari yang 4 itu adalah wa ammalihi min ainak tasabah. Ketika kamu hidup di dunia, kamu memperoleh harta itu dari mana? Nah, hari ini kan banyak orang tidak peduli. Asal ambil, asal bisa mengenyangkan, bisa banyak, silakan. Mau dari jalur halal ataupun haram ataupun subhat, orang nggak peduli. Bahkan ada satu stigma yang sangat menyedihkan. Ada orang yang mengatakan, "Ustaz, sejaman hari ini jangankan untuk mencari yang halal, untuk mendapatkan yang haram saja sulit." Nah, ini adalah sebuah ungkapan pesimisnya manusia yang padahal rezekinya kata Allah sudah dijamin. Sudah dijamin. Kata Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Di setiap kali hewan yang melata di bumi ini akan Allah jamin rezekinya. Maka hewan yang melata ini dalam banyak kajian tafsir disebutkan mereka berjalan bukan dengan kakinya, bukan dengan alat geraknya, tapi mereka berjalan dengan menggunakan perut dan dadanya. Maka hewan yang seperti itu saja, yang dia berjalan ngesotlah dalam bahasa kita, dijamin rezekinya oleh Allah. Apakah lagi kita yang hari-hari memang diberikan kemampuan berfikir, akal, dan sebaik bentuk penciptaan. Di mana kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh penciptaan ini adalah penciptaan yang terbaik dari manusia. Makna penciptaan yang terbaik bukan dinilai dari fisik kita hitam atau putih, mancung atau pesek, bendil atau tidak bendilnya mata kita. Tapi penciptaan yang terbaik dalam redaksi ayat itu adalah dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai detik ini kita hidup, tidak ada satupun dari tubuh manusia modelnya itu divariasikan atau diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sesuatu yang sempurna. Maka kesempurnaan ini yang kadang-kadang harusnya kita pahami.
rezeki itu sudah dijamin Allah, tapi kita kadang-kadang ragu dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa dimanapun kita berada, dari sumber mana rezeki yang kita peroleh itu dipertanyakan oleh Allah. Kalaulah sumbernya sudah baik, hasilnya betul-betul dari jarul yang halal, kita tumpahkan keringat kita dalam bentuk jihad untuk menghidupi keluarga kita, sudah benar. Apakah selesai tentang harta itu? Belum. Kata Nabi di lanjutan hadis itu adalah wa fima anfaqahu. Untuk apa kamu bagi? Untuk apa kamu belanjakan? Maka kalau hari ini dewasa ini kita punya rezeki, kita beli kuota internet lalu kita main chip skater, maka itu akan ditanya dan dihisap oleh Allah. Tak ada satupun dari pandangan Allah itu keliru. Tak ada satupun yang terlewatkan. Kalau hari ini kita bisa membodohi orang lain, menipu orang lain dengan kecerdasan, ketangkasan kita, dengan kedudukan materi kita, kita beli hukum itu, maka ingat pengadilan Allah seadil-adilnya yang tak pernah luput dari apapun. Maka ketika kita sudah mengerti fungsi harta ini, jangan sampai harta ini nanti membuat kita terlambat masuk dalam surga. Buya Hamka mengatakan 3 fungsi harta itu. Yang pertama, kalau kamu makan, dia akan menjadi kotoran. Kalau kamu simpan, dia akan menjadi warisan. Tapi kalau kamu sedekahkan, baik dalam bentuk zakat, baik dalam bentuk wakaf, baik dalam bentuk sedekah biasa, infak biasa, maka dialah yang akan menjadi aset dan investasi untuk kita nantinya. Maka beruntung bagi kita ketika kita punya harta itu, lalu kita bisa berbagi dengan harta benda yang kita miliki. Yang kedua, kalau dari sisi harta mungkin kita kurang mampu. Dari segi harta benda kadang kita pun memiliki keterbatasan. Lantas bagaimana kita bisa berbagi bahagia untuk sesama kita? Ada model yang kedua. Yang kedua ini modelnya adalah kita bisa berbagi dalam bentuk untayan-untayan hikmah atau mau'idatul hasanah, nasihat menasehati antara kita. Maka beruntunglah kalau ada orang lain datang, dia menegur kita, dia membenarkan kita, dia memberikan masukan kepada kita, kritikan dan saran kepada kita. Maka itu adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Artinya dia masih sayang pada kita. Sering saya kadang-kadang memberikan pembinaan kepada adik-adik kita yang ditangkap oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP, baik dalam kasus mesum, khalwat, atau kasus terbaru adik-adik kita mahasiswa dari Unsiah yang ditangkap karena melakukan konser di malam itu. Kita sudah membina itu. Maka apa yang terjadi? Salah satu yang kami sampaikan adalah ketika hari ini ada kadang-kadang petugas WH menangkap kita yang tidak berkerudung dengan baik. Ketika dia menangkap kita karena kasus kita berkhalwat mesum, sedang melakukan hal-hal yang tidak diindahkan oleh agama, itu tandanya mereka masih sayang sama kita. Kalau dalam kajian filsafat itu disebut dengan memanusiakan manusia. Loh, kenapa memanusiakan manusia? Tidak pernah satupun orang yang dari petugas Satpol PP itu menangkap ayam yang sedang kawin. Tidak pernah satupun mereka menangkap kucing yang sedang kawin. Kenapa tidak ditangkap? Karena mereka binatang. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian Satpol PP atau WH atau siapapun yang melihat itu, dia membiarkan, tidak mau dia menegur kita, berarti kita sudah dianggap bukan manusia. Maka oleh karenanya, ketika ada orang yang menangkap kita, lalu diberikan nasihat, lalu diberikan masukan untuk bersabar dengan kondisi apapun, maka itu adalah salah satu kebahagiaan yang tiada tara. Kalau justru sedihlah kita, kalau ketika kita hidup di dunia ini seperti sendiri, kita mau ngelakuin apa aja udah terserah dah. Orang nggak peduli sama kita, itu adalah sebuah musibah yang paling besar. Maka kalau dalam bahasa saya, dikucilkan secara sosial itu menyakitkan. Di mana kita hadir di tempat yang ramai, tapi kita tidak dianggap. Maka kalau hari ini kita dianggap, dengan kita diberikan masukan, dengan kita diajak untuk melakukan sesuatu aktivitas, tentu itu adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan kita. Maka apalagi nasihat di zaman hari ini, di mana pandemi masih terus berlanjut. Bahkan hari ini kasusnya bertambah. Nah, bagaimana kita bisa lihat di rumah sakit, begitu banyak orang yang hari ini terindikasi dia mengalami COVID atau kena wabah penyakit virus. Maka ini adalah untayan hikmah paling dibutuhkan. Betul. Nah, makanya kenapa ada pelayanan Islami di rumah sakit, semestinya di rumah sakit ZA ini, ada juga di rumah sakit Meraksa. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat dan motivasi kepada orang lain. Kalau secara medis sudah ada dokter, sudah ada perawat dan obat yang coba membantu penyembuhan prosesnya, maka proses itu akan bertambah matang dan sempurna ketika dari segi non medis, yaitu spiritual dan motivasi diberikan. Saya teringat ada satu dokter Malaysia mengatakan, "Cik,
Sehebat apapun obat ini yang akan kita beri kepada encik, itu tak beri sembuh. Kenapa? Dia harus ada motivasi dari diri kita. Maka sadarlah kita untuk memberikan nasihat, baik terhadap orang sakit, fadilah-fadilah orang sakit, keutamaan orang sakit. Salah satunya adalah diampunkan dosa oleh Allah ketika dia bersabar dengan sakitnya, sebagaimana gugurnya daun yang ada di pepohonan. Kita berikan masukan juga mengingatkan agar ketika sakit ini jangan sampai kita mengabaikan Allah dengan tidak mau solat walaupun dengan kondisi sakit. Terhadap orang yang terkena musibah, yang terhimpit ekonominya selama pandemi, di mana orang banyak tidak keluar rumah, supir-supir tidak bisa lagi melakukan operasional pekerjaannya. Kenapa? Dilarang mudik misalnya. Ada orang yang kadang-kadang hasil jualannya tidak karu-karuan. Bahkan ada sahabat kami, ya kita tanya, bagaimana sekarang perkembangan ekonomi? Babak belur, Ustaz. Maka kalau sudah dibilang babak belur, itu adalah suatu hal yang sangat miris kita. Maka yang paling dia butuhkan selain daripada modal yang bisa kita bagi adalah nasihat agar dia sabar terhadap musibah yang diberikan Allah. Terlebih lagi Nabi katakan, orang yang beriman itu ajib. Apapun kondisinya diberikan oleh Allah, dia insya Allah selalu memandang apapun itu adalah kebaikan. Kata Nabi, ajaban lil amril mu'min. Ajib orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Kalau ada urusan, yang urusan apapun itu, mau baik, mau buruk, mau indah, mau tidak indah, mau senang ataupun tidak senang, selama ada orang yang beriman di dalamnya, dia akan memandang itu semua baik. Walaita dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini enggak ada terjadi kecuali hanya orang yang beriman saja yang mengalami hal ini. Bagaimana ciri mereka? In asabathu sarra'u syakara. Allah lebihkan kebaikan, Allah lebihkan harta, Allah lebihkan kesenangan, istri yang cantik, anak yang taat, semua mudah urusan kalau dia sudah diurus. Maka semua kemudahan itu tidak melantaskan dia untuk jadi sombong, tapi dia bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Fakana khairalahu, dan itu baik bagi dia. Sebaliknya, wa in asabathu darra'u sabara. Manakala ketika ditimpa musibah, kasus pandemi yang belum berakhir, kekhawatiran, was-was yang tingkat tinggi, ekonomi yang morat-marit, baju lebaran anak dan istri belum dibeli. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ke kampung halaman tidak bisa pulang untuk berjumpa dengan orang-orang yang dicintai. Bahkan hari ini ekonominya sudah sangat luar biasa tergelincir. Maka orang ini ketika ditimpa dengan ujian seberat itu, dengan kesempitan seberat itu, dia jadikan itu sebagai fasilitas sabar berkepada Allah. Fakana khairlahu, dan itu pun baik bagi dia. Dan hebatnya lagi orang Arab pernah mengatakan as-sabru kasibrin. Murrum fi mazakihi lakin awakibahu ahla minal asali. Sabar itu kayak buah sibrin, Bang. Sibrin itu kami capek mencari makna sibrin itu. Ternyata sibrin itu bukan buah, tapi seperti sifat. Jadi sifat buah itu ada yang pahit. Dimana kalau di dalam kasus kita mungkin kayak misalnya daun kates atau buah apalah yang pahit. Maka di setiap kepahitan itu, kalau misalnya madu pahit itu lebih mahal daripada madu manis. Obat yang kalau kata dokter makin pahit makin mujarab. Maka buah kesabaran itu seperti buah sibrin. Sabar itu seperti buah sibrin yang memang sabar itu pahit kali rasanya. Tapi apa yang terjadi di setiap kesabaran yang rasanya pahit itu, ada hal yang sangat manis nanti. Yang kemanisannya itu kata orang Arab lebih manis daripada madu yang ada. Maka khasiat daripada kesabaran yang sabar yang pahit itu ada efek positif yang nanti akan dirasakan oleh orang-orang. Maka nasihat demi nasihat kita berikan. Masukan demi masukan kita berikan. Apalagi yang bisa kita katakan agar bisa menyampaikan dengan bil hikmah, dengan baik, dengan santun, jangan merendahkan. Nah, ini yang kedua, bagaimana kita bisa berbagi dari sisi nasihat. Lalu dari sisi yang ketiga nih, yang terakhir. Apa yang bisa kita bagi sebagai bentuk membagi bahagia untuk sesama? Yang terakhirlah, kalau kita harta tadi nggak mampu, nasihat pun karena mungkin kita bukan ahli di bidang itu. Maka yang ketiga lah yang paling rendah tarafnya, tapi susah kita kerjakan. Apa? Jangan merendahkan pandangan kita kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan apa yang kita kerjakan dengan orang lain. Suka kali mengukur apa yang ada pada kita dengan orang lain. Dengan tujuan apa? Bangga dengan apa yang kita miliki. Betul. Padahal kebanggaan itu sama sekali tak menolong kita dimanapun kita berada. Di atas dunia, kebanggaan kita terhadap kedudukan akan berbatas. Misalnya kita bekerja sebagai pegawai negeri. Ada masa pensiun, berbatas. Kalau kita bangga dengan apapun kehidupan kita, kehidupan ini akan berakhir.
Bahkan kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Usia umatku itu hanya kisaran dari 60-70 tahun. 1-2 yang lebih dari itu. Artinya apa? Ada batas. Kebanggaan kita terhadap apapun ada batas. Bahkan terhadap akademis kita. Misalnya kita sudah selesai S3, sudah mendapatkan gelar profesor, guru besar. Apakah kebanggaan itu bisa kita bawa sampai mati? Tidak. Kebanggaan itu hanya untuk dunia. Bahkan sebelum masuk ke alam kubur pun, begitu ada profesor misalnya yang meninggal, orang yang melayat mengunjungi rumah itu tidak menanyakan lagi keberadaan Profesor bin Fulan itu, tapi yang dia tanya, jenazahnya mana? Sudah berubah istilahnya. Maka ketika kita tak mampu memandang orang lain dengan cara pandang yang baik, ini akan meningkatkan penghargaan kepada orang. Nah, saya sering mengatakan, Ramadan ini salah satu edukasi yang paling penting adalah merubah cara pandang. Cara pandang apa? Kalau dulu suka memandangi orang dengan cara pandang lalat, sekarang ganti. Selama Ramadan dan seterusnya, ganti dengan cara pandang lebah. Apa beda lebah itu dengan lalat? Lebah itu, kalau dia memandang, misalnya kita tempatkan pada satu kebun, yang kebun itu ditumpuki sampah. Maka lebah itu dia nggak akan lihat sampah itu, nggak peduli dia dengan sampah. Tapi yang dia cari adalah di mana ada bunga. Tapi kalau pandangan lalat, sekalipun ditumpuk di kebun bunga yang indah, wangi semerbak, warnanya variasi, dia nggak tergiur, dia nggak terpincut dengan warna itu, dia nggak suka dengan bunga. Yang dia cari mana? Sampah. Maka orang kalau dia memandang dengan cara pandang lebah, dia walaupun sekecil apapun kelebihan orang lain, banyak bobroknya orang lain, dia nggak sibuk ngurusin yang bobroknya, tapi dia fokus untuk melihat kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau orang yang memandangi dengan cara lalat, ada banyak pun kelebihan orang lain, bagi dia nggak penting. Yang penting kesalahannya mana. Maka dalam satu pendapat yang lain, 6 sifat manusia itu yang dapat merusak amal adalah ketika dia sibuk mengurusi aib orang lain, tapi dia abai kepada aib dirinya. Ada satu cerita, seorang ibu, duduk dia di jendela rumahnya, senantiasa memperhatikan lingkungannya, terutama tetangga sebelahnya. Lalu dia mengatakan kepada suaminya, "Bang, si ibu tetangga kita itu tidak pintar dia nyuci baju. Bergerak habis. Setiap hari dia ngomong begitu asal duduk di jendela. Suatu hari ketika dia duduk kembali di jendela yang sama, memandang kepada arah yang sama, dia mendapati di jemuran pakaian tetangganya sudah bersih. Lalu dia bilang kepada suaminya, "Bang, tumben hari ini tetangga kita bagus sekali, bersih kali dia nyuci." Suaminya menjawab, "Dek, mohon maaf. Ternyata waktu adik tadi tidur, abang kan ngebersihin rumah, ngelap apa yang bisa termasuk kaca. Ternyata selama ini yang adik pandang kotor pakaian orang, tidak bersih dia cuci. Bukan baju orang rupanya. Rupanya jendela kita yang berkerak-kerak selama ini. Maka itu yang abang lap." Nah, ini sering terjadi dalam kita. Sehingga ada satu peribahasa atau satu istilah dalam bahasa Indonesia, gajah di pelupuk mata itu tak nampak. Tapi semut nun jauh sekali di sana. Dilihat di malam hari. Terletak pada batu hitam. Jelas sekali pada diri kita. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menghancurkan ibadah kita. Bahkan kita begitu pandai dalam mengkoreksi orang lain. Kalau kita bagi kertas, kita suruh tulis sama orang. Coba tuliskan aib orang lain. Kita akan penuh. Bahkan bisa kita buat dalam bentuk tesis atau disertasi. Tapi ketika kita disuruh mengkoreksi kesalahan kita, itu tak pernah nampak dan wujud di dalam diri kita. Pernah suatu kali, suatu masa, ketika saya mengasuh mata kuliah filsafat, saya membuat suatu game lah, atau suatu hal semacam training atau semacam apa, saya buat simulasi 9 kali 1 itu 9 saya buat, 9 kali 2 itu 18, 9 kali 3 sengaja saya buat salah, 18 lagi, lalu kemudian seterusnya semua benar, tidak ada yang salah. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita balikkan badan kita, kita perhatikan wajah-wajah mahasiswa dan mahasiswi kita, mereka semua senyum. Lalu kita bertanya, kenapa engkau tersenyum semuanya? Lah, Bapak salah menulis, 9 kali 3 kok 18. 27 lah, Pak. Nah, lalu saya tanya kembali, berapa yang salah? 1, Pak. Yang benar, 9. Kenapa luput yang 9 itu? Fokus kepada yang 1 yang jelek. Dan inilah perkara yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Kenapa bisa terjadi ini? Karena memang kita suka sekali melihat kekurangan orang lain. Padahal sekalipun ada orang yang dia itu rendah dalam pandangan agamanya, salah dalam secara uruf adat kebiasaannya, tidak boleh kita menghina dan memandang rendah.
Karena suatu hari ketika dia diberikan hidayah oleh Allah, mungkin dia jauh lebih baik dari kita, lebih sempurna dari kita. Maka tak ada yang lebih hebat selain orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Maka kepandangan kita itu janganlah sampai merendahkan orang lain. Janganlah kita memicingkan mata dengan memandangnya dengan ujung mata kita karena keterbatasan ekonominya, karena keterbatasan pengetahuannya, atau karena strata sosialnya yang memang berjenjang yang tidak memiliki kesenjangan dengan kita. Ini bukanlah menjadi ukuran agar kita boleh memvonis orang lain, kemudian dalam hidup dia lebih rendah daripada kita. Padahal kita ini adalah hamba semua yang berdosa di hadapan Allah. Seandainya Allah nampakkan kita hari ini sesuai dengan amalan kita atau sesuai dengan dosa kita, kita tidak berani hadir di studio ini. Kita tidak berani berjalan di tempat manapun. Tidak berani kita keluar rumah. Kenapa? Karena memang hina kali di hadapan Allah kita ini. Maka Rasulullah itu di setiap waktu Ramadan, di waktu sahur, kegiatannya sahur, waktunya sahar, Rasulullah itu memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Tujuan salah satu istighfar itu adalah bahwa kita mengakui diri kita itu hina di hadapan Allah. Kita contohlah bagaimana para nabi. Misalnya Nabi Yunus. Ada satu ungkapan yang terkenal yang itu dipraktekkan bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanak. Ini kuntu minal zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau dan aku memang termasuk orang yang zalim. Dia akui kesalahannya. Ada satu makhluk Allah yang tak mau mengakui kesalahan. Kesalahannya tidak diakuinya dan dia tidak mau tunduk kepada Adam, dialah iblis. Kesalahan yang paling fatal itu bukan hanya karena dia tidak mau tunduk kepada Adam, tapi kesalahan yang paling vital dari diri seorang iblis itu adalah ketika dia tak mau mengakui kesalahannya. Maka akuilah kesalahan kita. Banyakkanlah istighfar kita agar kita merasa tidak lebih baik dari orang lain. Nah, ini 3 yang bisa kita bagi sebagai wujud manifestasi implementasi dari nilai-nilai Ramadan yang sudah kita dapatkan selama 22 hari ini dan insyaallah akan berlanjut kepada 8 atau 7 hari berikutnya. Amin. Nah, itulah Bang. Amin. Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali, luar biasa Ustaz ya. Ilmu yang diberikan oleh Ustaz kita, Dayadi Razi Setiawan. Tapi kalau kita lihat apa yang telah Ustaz ungkapkan tadi mengenai 3 hal yang penting mungkin dalam bulan suci Ramadan dan bahkan nanti akan lanjut ke bulan-bulan berikutnya nih Ustaz setelah setelah Ramadan berlalu, semoga kita dalam bersedekah dalam bentuk zakat mungkin tetap kita implementasikan Ustaz ya. Galakkan. Ya, kemudian yang kedua tadi kita sering menasihati sesama muslim nih Ustaz ya. Dan kemudian yang terakhir Ustaz, kita harus menjaga pandangan nih Ustaz ya dalam kehidupan sehingga kita tidak terlalu berlebih-lebihan terhadap dunia ini Ustaz ya. Masya Allah. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah, siapkanlah doa untuk bala bencana. Diriwayatkan Abu Daud dalam bentuk mursal dari Al-Hasan. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya Ustadz dan edukasi pengetahuan yang telah diberikan kepada seluruh pemirsa RJTV yang menyaksikan ini Ustadz. Semoga ini menjadi salah satu amal jariah juga buat kita semua Ustadz. Insyaallah. Dan semoga bermanfaat buat semua pemirsa RJTV yang menyaksikan ini. Mungkin ke depan Ustadz bisa menyempatkan waktu lagi nih Ustadz jadi narasumber kita Ustadz ya. Kalau Allah bagi kemudahan, sehat badan dan umur panjang. Amin ya Allah. Semoga diberikan kesehatan selalu Ustadz ya bagi kita semua Ustadz. Baik. Amin ya Allah. Baik pemirsa IJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya selaku host beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJTV